Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di sini sebagai moderator Ibu Jenny Swati. Hari ini dalam kesempatan untuk pemberian diseminasi materi pembelajaran STEM yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Harti Supriyatin SPD MPD. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja kita dengarkan paparan dari Ibu Dokter. Maka silakan Ibu Dokter Harti Supriyatin SPD MPD, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jenny selaku moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat ya. NKRI harga mati. Kita tetap semangat walaupun memang pelaksanaan in-house training ini khususnya dengan diseminasi materi pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah yang sudah hadir ada 43 ya, walaupun memang ada lumayan banyak ya guru kita, namun karena ini dilaksanakan di hari Sabtu ya untuk diseminasinya dengan sudah ada 43 yang bergabung saja. Alhamdulillah itu sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai guru tentunya, yang kita akan kalau bisa itu melaksanakan pembelajaran STEM. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Sebelumnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kata STEM ya. Karena dulu saya juga pernah diseminasi STEM. Kalau dulu namanya STEM ya, STEM gitu kan. Kalau kalau di Indonesia hanya STEM. Ketika saya pergi ke Korea Selatan, itu di sana ada art-nya, jadi STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Tetapi untuk di Indonesia kita masih pakai STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Kira-kira masih ada yang ingat atau Bapak Ibu bahkan mungkin sudah ada yang menggunakan STEM ya dalam pembelajarannya? Siapa ya kira-kira ya? Siapa yang bisa mewakili? Pak Dede atau siapa? Raise hand, silakan. Ada yang mewakili suaranya? Enggak ada ya? Di-unmute ya yang mau mewakili. Halo? Bapak Ibu? Iya, Bu Robiul silakan Bu Robiul. Pembelajaran STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong murid untuk berpikir lebih luas tentang masalah yang terjadi di dunia nyata atau dalam keseharian. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika itu saling terkait satu sama lain. Nah, itu saja Ibu mungkin yang saya pahami mengenai STEM. Ya, terima kasih Ibu Robiul, guru bahasa Inggris, tetapi sudah mengenal apa itu STEM ya. Karena STEM itu kayaknya kalau kita lihat atau dengar dari kepanjangan Sains, Teknologi, Engineering, Matematik,
itu kesannya hanya sekedar mata pelajaran tertentu doang kalau didengar ya, STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Nah, padahal sih ya sebetulnya itu bisa di semua mata pelajaran tadi berbasis kontekstual ya. Seperti apa nanti pembelajaran STEM nanti saya akan berbagi ya yang kemarin saya peroleh ketika saya mendapatkan materi ketika diklat di Bandung ya, bekerja sama dengan Casio gitu, selama kurang lebih dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari. Ada lagi yang masih bisa menambahkan atau menguatkan? Siapa lagi? Tadi Bu Robiur, guru bahasa Inggris kita. Ada dari yang lain? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Yang raise hand Bu Suryana dan tadi Pak Ahmad Faisal. Ahmad Faisal dulu baru nanti habis itu Bu Suryana ya. Ke Pak Ahmad Faisal amin dulu, silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Robiur bahwa pembelajaran STEM itu merupakan penggabungan gitu ya. Penggabungan atau menggabungkan pendidikan dalam pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian rekayasa, seni dan matematika. Nah, saya tambahkan saja di sini Bu, bahwa pendekatan STEM ini tidak hanya fokus pada pembelajaran berbasis kognitif saja, tapi juga menekankan siswa untuk lebih belajar untuk berkreativitas, berkolaborasi, kemudian memecahkan masalah yang umumnya secara holistik. Dan metode ini digunakan dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan abad yang ke-21. Mungkin itu saja Bu, tambahan dari saya. Oke, terima kasih sudah melengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditambahkan lagi oleh Bu Suryana, lebih dilengkapi lagi, jadi nanti tuh semuanya bagus semua ya. Ya Bu, kalau saya pribadi sebagai guru fisika itu untuk STEM itu udah diterapin banget Bu di pembelajaran fisika. Apalagi selain dari konsepnya, di prakteknya pun seperti yang tadi Bu sampaikan bahwa pendekatan itu pendekatan kontekstual ditambah ada scientific approach atau pendekatan saintifik. Nah, di fisika itu sendiri ruang lingkupnya nggak sebatas sainsnya doang atau fisikanya itu sendiri, tetapi di penerapan teknologi sama matematikanya itu benar-benar dipakai di fisika Bu. Jadi sebenarnya saya sendiri cuma yang menyampaikan bahwa di fisika sudah menerapkan pembelajaran STEM ini. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada yang menerapkan STEM. Sebenarnya STEM ini bukan baru tahun ini ya. Ketika saya kemarin itu berangkat ke Korea Selatan itu untuk komparasi antara STEM-nya di Indonesia dengan bagaimana STEM-nya di Korea Selatan itu di tahun 2019. Artinya ini bukan hal yang baru lagi. Tetapi ini semakin hari itu Kemendikbudristek itu ingin bahwa pendidikan gitu kan, khususnya baik itu mungkin dari khususnya sih di SMA ya kemarin yang saya peroleh ya, cuma SMP juga bisa, cuman yang maraknya tuh memang diterapkan di SMA terkait sains, teknologi, engineering, matematik. Alhamdulillah kalau memang ada guru kita yang sudah melaksanakan. Apakah selain Bu Ilmi ada yang sudah menerapkan STEM ini? Ya. Di Mapel Informatika pun sama Bu, sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah ya. Informatika sudah, jadi fisika sudah, informatika sudah, mungkin biologi juga sudah ya Bu. Biologi mungkin lebih banyak sebetulnya ya materi. Nah, kalau untuk kemarin pengalaman kita saling berbagi itu, terus terang saya sendiri orang matematik itu ternyata setelah kemarin mencoba membuat modul dengan STEM itu, kemarin itu agak mengalami kesulitannya. Mindsetnya kita tadinya kita berangkatnya dari mata pelajaran kita dulu, gitu. Yang saya pahami kemarin dengan teman-teman gitu, mata pelajaran. Misal kita lagi membuat, mau mengajarkan materi yang sistem persamaan. Saya kembali lagi sistem persamaan ini ya. Baik itu 2 variabel maupun 3 variabel. Saya berusaha mencari soal-soal gitu kan, masalah ya, terutama dalam hal masalah. Mencari masalah matematika di mana nanti berkaitan dengan sainsnya, teknologinya, dan engineeringnya.
Tetapi ternyata tidak seperti itu. Jadi kita berangkatnya itu justru mulai dari permasalahan. Ya, permasalahan yang seperti apa? Contoh. Ya, saya kemarin memberikan contoh begini. Ada misalkan di sekolah kita, gitu kan, kita kan berbasis kontekstual ya. Jadi STEM ini lebih mengarah kepada berbasis kontekstual atau dunia nyata. Jadi temanya itu kita itu mau meningkatkan nutrisi, jadi membuat makanan yang bernutrisi dengan dengan ada 3 nutrisi gitu. Misalkan ada 3 nutrisi itu apa aja gitu. Nah, kemudian kenapa? Tujuannya buat apa? Untuk meningkatkan kesehatan anak yang ada di SMA 14. Ceritanya begitu. Nah, kenapa? Latar belakangnya karena banyak peserta didik atau murid kita yang sekarang ini gitu kan, yang sekarang ini yang obesitas ya, yang over ya. Nah, jadi saya akan langkahnya bagaimana dengan ada persoalan seperti itu. Nah, nanti ada langkahnya, ada step by stepnya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian nanti dilihat dari sainsnya itu bagaimana, teknologinya bagaimana, engineeringnya bagaimana, dan matematik. Kalau matematik saya sendiri, berarti nanti karena saya akan SPLTP, akan membuat 3 nutrisi, maka saya bisa arahnya ke sana, gitu seperti itu. Tetapi nanti mengkaitkan antara sains, teknologi, dan engineeringnya itu yang memang agak susah. Ya, jadi tadi yang udah menerapkan itu fisika, IT, biologi ya. Atau ada mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang bisa mencontohkan. Tadi kan Bu Ilmi sudah ya, Bu Cebi bisa mencontohkan Bu yang STEM-nya untuk di biologi, permasalahan aja. Jadi Bapak Ibu, kuncinya membuat ini pembelajaran dengan metode pembelajaran STEM ini, kuncinya, ini keywordnya adalah Bapak Ibu mencari permasalahan. Permasalahan jangan permasalahan biasa, permasalahan yang benar-benar itu bermanfaat bagi halayak umum gitu ya. Jadi, baru menemukan masalah, ini masuknya sebetulnya kemana? Masuknya ke materi apa di pelajaran saya, seperti itu. Ya, itu kuncinya seperti itu. Jadi bukan melihat dulu materi kita apa, kemudian baru mencari permasalahan, tetapi kita mencari sebuah permasalahan. Permasalahan ini masuknya ke materi mana? Apakah hanya masuk ke satu materi? Enggak, ternyata satu permasalahan bisa masuk ke beberapa materi yang kita punya. Bu Jenny ada contohnya? Apa udah pernah untuk STEM? Iya, cerita aja dulu. Kalau di biologi mungkin sama juga ya teman atau rekan yang lain dulu dan Bu Dewi. Jadi pada materi virus, awal-awal di biologi itu kan hanya 3 materi biologi kelas 10, virus, keanekaragaman, dan juga pelestarian lingkungan. Jadi kalau saya, karena kita pernah pandemi gitu, jadi saya bermula dari sana. Dimana kita tahu pandemi kemarin itu kan virus gitu ya, corona. Nah, jadi saya ajak anak-anak karena virus itu masuk yang teknik ya, itu kecil sekali. Kita juga nggak punya mikroskop yang mikro atau yang kecil banget. Jadi mereka pasti study literatur kan. Nah, dari situ dibebaskan anak-anak mau dari segi apanya, atau mereka mau cari tahu tentang ininya, cirinya gitu, ciri lain. Jadi mereka ada yang membuat itu struktur virus ya, jadi ada yang virus corona seperti itu, ada juga yang nanti itu bikinnya atau membuat ininya tentang infografis dan nanti di share di sosmed. Jadi gimana caranya penanggulangan virus corona itu seperti apa. Ada juga bahas yang tentang vaksinnya seperti itu. Jadi dari segi itu, jadi penyampaiannya macam ada berupa poster. Mungkin kalau di saya baru seperti itu. Untuk matematiknya belum masuk ya. Oke. Terima kasih, itu ada contoh dari biologi yang jelas melihat pokok permasalahan dan kebermanfaatannya ya. Yang jelas berbasis kontekstual. Selanjutnya Bapak Ibu akan saya share materi tentang STEM ya.
Ya, ini saya dapatkan dari Kemendikbudristek kemarin ya. Bagaimana adopting STEM ya, adopting STEM to daily classroom. Ini kemarin yang menyajikan di waktu diklat itu adalah Bapak Arif Hussein Maulani. Tujuan pembelajarannya apa sih kan gitu? Sebenarnya untuk apa gitu kan STEM ini? Ini untuk memahami tantangan abad 21 untuk diatasi oleh pembelajaran STEM. Tadi seperti Pak Faisal ya. Pak Faisal tadi itu sudah menyebutkan bahwa ini adalah tantangan di abad 21. Kemudian yang kedua, memahami filosofi dan karakteristik pembelajaran STEM. Kemudian yang ketiga, bagaimana menerapkannya. Dia langsung lompat. Ini kebetulan belum saya kontak. Ada lari lagi ya. Jadi untuk menerapkan STEM dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi emang pembelajaran ini lebih ke pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, nah ini ada perbedaan pada saat awal itu ya. Itu revolusi industri yang pertama muncul lagi seperti ini. Ya, kemudian revolusi industri yang ketiga, kemudian revolusi industri yang ketiga, dan ada revolusi industri yang keempat ya, 4.0 ya, gitu. Kalau sekarang malah udah mau masuk ke 5 ya. Iya, pada saat kemarin saya ke Korea Selatan itu masih yang 4.0 ya, sekarang udah malah 5. Ya. Ini seperti ini, pergeseran jenis pekerjaan pada abad 21 mungkin nggak usah saya jelaskan. Indeks perubahan tugas kerja dalam ekonomi. Kemudian ini bagaimana fondasi literasi pada saat abad 21. Ini ada literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi. Ulang lagi. Belum saya convert ini. Nah, jadi maaf bolak-balik tadi belum sempat saya convert ya. Nah, kemudian financial literasi, culture and civic literasi, critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration. Kemudian yang ke-11 sampai ke-16 ya bisa Bapak Ibu lihat. Ini mohon maaf selalu begini ya. Selanjutnya, nah bagaimana pembelajaran abad ke-21 yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Faisal tadi, ke-21 tantangan baru bagi praktek pendidikan. Jadi pembelajaran abad ke-21 ini perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik atau murid memasuki profesi sains dan engineering. Bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi ini memang lebih banyak di profesi sains dan engineering. Kemudian pembelajaran abad ke-21 ini perlu lebih berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama. Ya ini kalau di profil pelajar Pancasila ada ya, kerjasama atau gotong royong. Kemudian memecahkan masalah, ya, problem solving, kemudian kreativitas, inovatif yang berpotensi untuk menopang ekonomi. Berarti ini adalah skalanya adalah skala besar ya untuk menopang ekonomi. Kalau untuk kita yang minimal kita bisa untuk SMA 14 lah seperti itu ya. Atau untuk diri kita sendiri lah kebermanfaatannya. Kayak tadi ketika saya kemarin mencontohkan itu untuk anak-anak yang obesitas, bagaimana mencari solusinya minimal untuk anak didik kita. Ya, kemudian bagaimana pendidikan STEM ini gitu kan? Mengganggu saja ini. Skip.
Nggak bisa digeser ya. Pendidikan STEM ini adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, ya, teknik, ya, matematik ini terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah, ya, problem based learning dalam kehidupan sehari-hari yang nyata atau kontekstual ya Bapak Ibu, serta dalam kehidupan yang profesional. Nah, jadi sekali lagi bahwa tadi memang di awal kita bahas bahwa Bapak Ibu guru semuanya ketika mengajar itu selalu dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan di dunia nyata atau berbasis kontekstual ya Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak sekarang kan lebih kritis. Ngapain sih belajar integral gitu kan? Susah-susah matematik gitu ya, seperti itu. Terus ngapain sih misalkan belajar lingkaran gitu ya, dan mungkin di pelajaran lain juga sama, apa sih Pak itu susah-susah atau Bu dipelajarin gitu kan. Nah sehingga dengan seperti itu karena pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak-anak gitu kan, kita harus berusaha mengasah diri, lebih banyak belajar, yaitu terkait dengan pembelajaran STEM, sehingga terkait dengan sains, teknologi, engineering, and matematik ya. Ini harusnya saya tadi dulu ini. Bagaimana STEM itu sendiri? Yang pertama adalah teknologi ya. Kalau S-nya berarti kan tadi sains ya. Sainsnya bagaimana? Yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Engineeringnya bagaimana? Ya, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Ini lebih kayaknya ke fisika ya, seperti itu. Kemudian teknologinya bagaimana? Ini inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dan yang terakhir matematiknya apa? Ilmu tentang pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi. Tuh. Mohon maaf nih terganggu ya. Bagi teknologi, sains dan engineering. Nah seperti itu. Nah, pendidikan STEM ini mengaitkan proses sains dan desain proses engineering. Ini penjelasan metodenya adalah metode saintifik ya. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan saintifik. Muncul lagi. Nggak tahu muncul terus begini. Ya. Bapak Ibu sebelum dilanjutkan gitu ya. Ini saya akan akan convert dulu nih biar nggak bolak-balik terganggu. Saya stop share dulu. Menurut Bapak Ibu gitu kan, silahkan ide-ide Bapak Ibu untuk mencari permasalahan-permasalahan yang nanti bisa dikaitkan sekarang ini. Kalau memang itu terlalu susah, nggak apa-apa. Kemarin juga saya nggak masalah dulu, baru ke STEM-nya gitu kan. Saya materi saya dulu, berangkatnya dari situ dulu aja. Nanti setelah tahu materi ini kira-kira di kehidupan nyata ini saya apa ya, jangan masalah-masalah yang bersifat biasa, masalah-masalahnya yang bersifat spektakuler yang nanti akan dikaitkan dengan STEM ya. Bapak Ibu sekarang 5 menit saya kasih waktu untuk mencari permasalahan yang dikaitkan dengan materi. Namun sebelumnya itu saya lihat ada Bu Umi. Bu Umi silakan Bu Umi. Bu Umi silakan. Mana suaranya nggak kedengeran? Bu Umi. Ya, suara saya nggak kedengeran ya. Bentar aja Bu. Bentar. Itu. Ya. Silakan Bu Umi. Ya, ini berbagi pengalaman tentang STEM. Waktu itu saya pernah udah agak lama ya ikut di seperti online tentang STEM. Jadi ada pendekatan-pendekatan STEM, kemudian juga nanti sebelum kita mengajar dengan metode STEM itu ada
RPP-nya juga, dan waktu itu masalah yang diangkat adalah tentang pencemaran air. Jadi kalau kita lihat banyaknya aktivitas manusia yang membuat hasilnya salah satunya adalah sampah, kemudian pencemaran perairan, kemudian itu adalah sebuah masalah besar karena bisa saja kita akan mengalami krisis air. Dari situ dibahas lewat STEM. Jadi kalau dari sainsnya dibahas itu tentang air, kemudian kualitas air, dan nanti bisa mengarah juga ke teknologinya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah teknologi untuk mengatasi pencemaran air itu sendiri. Kemudian nanti engineeringnya berkaitan dengan mesin yang bisa dihasilkan untuk membuat air menjadi bersih kembali. Kemudian nanti dari matematikanya diperhitungkan berapa hasil air yang dihasilkan, seperti itu. Jadi salah satu yang sudah diterapkan dari karena STEM kan problem solving ya Bu. Jadi diselesaikannya melalui masalah tersebut dan akhirnya diharapkan masalah tersebut selesai. Ya, terus Bu? Iya, jadi itu sih salah satu masalah yang sudah diangkat, kemudian dibuat cara penyelesaiannya berdasarkan STEM tadi, sains, teknologi, sampai dengan pemahaman engineeringnya. Iya, itu udah bagus sekali ya Ibu, gitu kan. Memang nanti memang ada ini ya, ada metodenya. Memang belum saya kasih ini karena tadi bolak-balik PDF-nya belum saya convert. Ini saya convert dulu ya. Sebenarnya nanti ada penjelasannya bagaimana proses membuat metode pembelajaran STEM itu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Umi, ya keren, terima kasih ya. Selanjutnya siapa? Bu Mami ya. Bu Mami silakan Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya. Iya. Saya hanya mau bertanya Bu Marti karena kan saya kan di pelajaran sosial ya Bu. Iya. Apakah menurut Ibu di pelajaran sosial itu bisa kita menggunakan metode STEM ini Bu? Gimana caranya Bu? Ya, nanti untuk yang pelajaran sosial Bu. Oke, tadi di awal juga sudah saya jelaskan ya, memang STEM itu kayaknya lebih ke sains, engineering, teknologi, matematik. Tapi pada dasarnya di semua mata pelajaran ini bisa Bu, cuman memang mungkin akan lebih susah kali ya. Nanti bagaimana caranya ada metodenya ya Bu ya, nanti akan saya jelaskan ya. Ada lagi Bu, begitu ya Bu Mami ya. Nanti akan saya kasih contoh Bu. Bu Fatimah, silakan Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dalam bimbingan konseling, saya pernah mengaplikasikan pengintegrasian STEM ini yang berbasisnya neuroscience Bu. Jadi kita kan sebagai konselor ya, hendaknya menunjukkan juga untuk mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang direlevansikan dimensi dalam STEM gitu. Jadi kayak pertama kita berusaha menciptakan suasana dan hubungan yang kondusif. Kita juga menjaga sikap objektif sama siswa. Kita juga mengeksplor faktor penyebab masalah-masalah psikologisnya, baik masa lalunya dia sama masa kini. Terus juga kita menentukan kerangka rujukan sama perangkat kognitif tentang kesulitan siswa, kesulitan belajar, kesulitan dalam kehidupannya, dan lain-lainnya. Terus juga di konseling ini kita memiliki strategi ya Bu untuk mengubah kembali perilaku yang salah sesuai dengan keyakinan dia gitu. Jadi basis neuroscience itu membuat dia meyakinkan secara irasional, gangguan emosi dirinya gitu, yang dulunya menyalahkan dirinya sendiri, jadi mempertahankan transfer pemahaman perilaku baru lah gitu. Intinya itu Bu. Ya, bagus. Jadi emang tadi nyambung dengan yang pertanyaan Bu Mami. Jadi STEM di sini bukan berarti harus itu terkait mata pelajaran misalkan matematik, fisika, kimia, biologi saja.
Tetapi bagaimana kayak tadi di BK kita dengar sendiri ternyata bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Nah ini saya lanjutkan dulu ya. Ini saya lanjutkan ke contoh yang saya dengar. Contoh kemarin punya saya yang kemarin sudah ada contohnya sebentar. Nanti saya ada contoh bilang. Sebentar ya Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan lagi nih sambil saya sedang mencari materi tadi. Bapak Ibu boleh ada pertanyaan lagi atau masukan? Masih ke STEM ya. Ini hasil kemarin yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Next. Ini kan tadi di sini. Nah, yang itu ya. Oke. Nah, ini kemarin kenapa ada Casio-nya? Karena memang kemarin Kemendikbudristek bekerja sama dengan Casio ya Bapak Ibu. Karena selain STEM kemarin itu juga bagaimana pembelajaran itu memanfaatkan ya IT diantaranya juga dengan untuk berpikir kritis menggunakan kalkulator kemarin seperti itu. Nah ini modul ajar matematika. Nah ini kemudian yang saya ambil nih contohnya yang bukan saya nih, yang punya kelompok lain, yang kelompok saya, dan nanti ini dari kelompok lain saya berikan contoh bagaimana menentukan jalur tercepat ke sekolah dari masing-masing wilayah asal peserta didik. Ini contohnya kemarin seperti ini. Nah ini kemarin di ACC gitu kan. Ini disusun oleh lumayan tuh untuk ada SMK. Ini grup SMK. Nah saya kasih cek seperti ini. Saya kasih contohnya seperti ini. Ini kelas 12 fase F. Mata pelajarannya matematik ya. Elemennya, jadi kita tetap masuk modul ini, masuk tetap ke kurikulum merdeka ya, ada elemennya apa? Geometri, kemudian capaian pembelajarannya ini di akhir fase F+. Ini tadi materi tersebut ini berkaitan dengan apa sih kan gitu ya. Nah di sini ada terkait dengan vektor ya, kalau yang orang matematik ini pasti paham itu vektor. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini muatan sainsnya itu seperti apa? Jadi dari contoh tersebut itu ada muatan sainsnya, teknologinya, engineering, matematik. Nah untuk yang muatan sains ini tadi peserta didik atau murid melakukan observasi jalur perjalanan menuju sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik atau murid memahami interpretasi jalur perjalanan sebagai sebuah vektor. Jadi di sini sainsnya seperti itu. Kemudian teknologinya di mana? Nah teknologinya itu peserta didik atau murid menggunakan teknologi GPS. Ya, kemudian menggunakan juga kelas PetNet. Ini yang Casio ya, vektor dalam menyatakan vektor. Di situ ada teknologinya ya. Kemudian engineeringnya merancang model simulasi perjalanan sebagai sebuah vektor dalam sebuah flow. Kemudian matematiknya di mana? Kemudian matematiknya peserta didik ini dapat mengaplikasikan konsep vektor. Nah tujuan pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya adalah pendekatan STEM melalui EDP ya, seperti itu. Kemudian di sini total jamnya ada. Ini ada contoh. Kalau untuk aktivitas belajarnya sama, misalkan ini pertemuan satunya. Jadi pertemuan satunya ini ada pendahuluan, kegiatan inti, identifikasi masalah, meneliti masalah, mengembangkan kemungkinan, kemudian kemungkinan solusi, kegiatan refleksi. Ini seperti biasa, ya. Sebenarnya di sini permasalahannya itu yang agak susahnya kemarin itu kita mencari permasalahan-permasalahan yang bisa
kaitkan dengan STEM. Ya mungkin Bapak Ibu sekarang tadi kan saya bilang Bapak Ibu coba apakah dari mata pelajaran apa bisa bisa ada ide. Kalau tadi kan Bu Umi sudah ya, Bu Umi kemarin itu mengikuti di mana Bu? Bu Umi tadi di webinar ya? Iya Bu, di webinar online. Oh iya, nah itu untuk STEM-nya tadi apa Bu? Bisa diulang lagi Bu untuk STEM-nya? Pemecahan masalah tentang pencemaran air. Ya, nah kemudian kan gini kan metodenya tadi kan. Nah untuk sainsnya di apanya Bu? Sainsnya tentang pengetahuan air tersebut, kejernihannya, kemudian masalah yang ditimbulkan akibat aktivitas dari manusia sehingga terjadi pencemaran. Lebih ke arah biologinya. Ya, kemudian teknologinya Bu? Teknologinya memecahkan atau membuat sebuah produk proses untuk mendaur ulang air. Engineeringnya? Engineeringnya itu bagaimana mesin yang baik yang bisa diciptakan itu. Oh gitu. Matematiknya? Nanti berapa dari mesin yang dihasilkan, berapa air yang bisa air bersih yang bisa dihasilkan. Oh iya, nah itu contoh udah ini ya, kalau saya bilang yang kemarin juga ada contoh yang untuk ini air begitu, misalnya juga ya untuk penjernihan air ada. Kemudian berbagai macam contoh tuh banyak ya gitu. Nah ini kembali lagi belum tadi yang di convert belum bisa ini. Gitu, enggak. Untuk masalah stunting juga bisa Bu? Iya, stunting juga masuk gitu. Ibu juga ada untuk stunting udah nyoba? Belum. Belum. Tapi Ibu udah punya modulnya belum Bu? Kan waktu itu semuanya di handphone ya Bu. Handphonenya kerekset jadi masalah. Gitu. Iya. Ya tapi udah cukup bagus. Tapi masih ada di grup itu sampai sekarang. Oh gitu. Tadi kalau untuk sekarang Bu, terima kasih Bu Umi ya. Untuk Bu Sepo Fatimah, saya pengen tahu tadi bagaimana penjelasannya tadi biar kita dengar lagi karena tadi kan ada pertanyaan dari Bu Mami ya. Kaitannya dengan bagaimana kalau bukan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, kalau di BK bagaimana Bu tadi? Bisa diulang kembali Bu yang di BK? Kalau di BK Bu basisnya itu kan neuroscience ya. Jadi sebentar Bu. Kita itu kalau dalam pengintegrasiannya STEM berbasis neuroscience itu maksudnya saya itu kalau sebagai konselor kita itu nunjukin kalau kita itu mampu bersikap dan berperilaku yang direlevansikan pakai dimensi-dimensi yang ada dalam STEM. Kayak yang pertama, kita berusaha menciptakan suasana sama hubungan yang kondusif, terus kita jaga sikap objektif sama siswa, terus kita mengeksplor faktor penyebab masalah-masalah psikologisnya dia, baik masalahnya itu adalah masa lalu ataupun masa kini. Terus kan di STEM itu juga ada menentukan kerangka, nah kita juga menggunakan itu gitu untuk kerangka tujuan atau perangkat kognitifnya itu terhadap kesulitannya dia, entah kesulitan dalam kesulitan belajar atau kesulitan dalam penanganan masalah gitu, problem solving dan lain-lainnya gitu. Nah terus kita juga konseling ini punya strategi nih untuk merubah kembali perilaku yang salah menjadi sesuai dengan keyakinan dia, secara irasionalnya dia, secara emosi dianya gitu kan. Kalau dari STEM itu kan ada neuroscience-nya gitu kan, ada yang namanya di kita itu BK itu kan ada kaitannya sama lobus temporalis yang jelas-jelas dia itu mengatur sistem emosi siswa ya Bu ya. Jadi ya pasti ada kaitannya lah dengan STEM gitu dari bimbingan konseling ini. Ya jadi memang di STEM ini terkesan bahwa sains, teknologi, engineering, matematik loh. Gimana nanti matematiknya? Nah padahal contoh tadi di contoh di Ibu yang tadi BK ternyata bisa. Kemarin karena memang pembelajaran belajarnya di sana saya khusus untuk orang-orang matematik. Jadi tidak terpikir bagaimana belum nyampe kepada
contoh-contoh yang selain matematik kemarin, walaupun tetap dikaitkan dengan sains, teknologi, engineering, matematik. Kemarin lebih dominan ke matematiknya. Nah kemarin itu narasumber mengatakan bahwa STEM ini bukan hanya untuk skop ini aja, untuk orang-orang yang eksak aja, matematik, fisika, kimia, biologi, seperti itu ya. Ini alhamdulillah downloadnya saya sudah bisa. Saya akan kembali menayangkan ya materinya waktu kita. Oh di chat sebentar ya, saya biar stop yang ini dulu. Saya stop yang ini dulu biar saya share lagi. Stopnya langsung ke stopnya dulu. Stop presentasi ya sini ya. Stop. Saya akan share kembali materinya. Kalau tadi bentuk PDF bolak-balik ada gangguan, ini alhamdulillah udah berhasil. Ini saya convert dulu ke PDF, jadi nggak nyaman ini. Nah, ini udah dapet akhirnya. Yes. Di chat box ada berapa yang ini? Ada yang bertanya? Bumi nanya Bu. Oh iya. Jadi sudah sampai ke, pada intinya ini berbasis kontekstual ya Bu, Pak. Gitu. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, ini ada gambar ya, bagaimana cara pindah dari A ke B. Ini ada orang, ya di tengah-tengahnya itu ada sungai. Kalau laut mah nggak mungkin begini ya. Ada sungai A ke B. Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan ide bagaimana caranya orang ini yang terletak di A, dia berdiri di A, ini akan pindah ke B? Ada yang bisa ngasih ide? Bagaimana Bapak Ibu? Lompat atau bikin jembatan? Ya? Lompat atau bikin jembatan? Resen dulu Pak. Resen dulu. Jadi ini ceritanya dalam posisi ada di situ sudah, gitu kan? Yang pertama bagaimana? Siapa? Pak Mustafa. Lompat atau bikin jembatan? Melompat atau bikin jembatan. Nah ini kalau melompat itu mungkin ini ya secara logika pada saat itu bisa masuk Pak. Karena apa? Karena kondisi darurat ini ceritanya. Pada saat itu sudah berdiri di situ ceritanya kan gitu. Ya, nah kalau yang lompatnya tadi masuk. Tapi kalau bikin jembatan, lama banget nanti kalau nunggu bikin jembatan. Ini kan ceritanya posisi keadaan saat ini gitu. Ada lagi selain Pak Mustafa? Dengan cara apa? Kalau Pak Mustafa tadi lompat. Hah? Nggak ada nih. Lompat doang. Ada. Misalkan dia mencari itu dulu apa namanya? Siapa? Yang resen. Bumi ya, silakan Bumi. Tadi kan kalau Pak Mustafa lompat, kalau bikin jembatan kelamaan. Kondisi saat ini. Bumi? Halo? Bumi? Suaranya Bu? Nggak kedengaran? Bu, kenapa ini? Belum ngomong. Udah ya? Nggak bisa ya? Buat kode SOS. Iya, kenapa Bu? Terus minta kalau
Minta pertolongannya kemana? Nggak kedengeran tadi soalnya. Iya, oke. Terus tapi kira-kira lama nggak bantuan gitu? Saya telepon gorengan. Dia punya. Ya, kira-kira kalau lompat dia jatuh apa enggak itu? Tapi kalau dilihat dari jarak antara A sama B besar Bu kayaknya nggak cukup. Kecuali kalau misalnya cari tongkat dia lompat jauh. Nah itu dia tadi, itu dia bergerak mundur dulu mencari tongkat, contohnya tongkat di sekitar, ya. Iya, oke, terima kasih, Mbak. Pamus. Enggak, kalau jembatannya seperti apa? Kalau jembatan kayu bisa aja ya. Tapi bisa aja kalau tadi jembatannya jembatan kayu. Ya, oke, kemudian terima kasih. Nah, ini bagaimana untuk memahami tentang ini apa namanya STEM. Ya. Hah? Nggak kelihatan. Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama itu membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, dalam hal ini memang sainsnya itu seperti apa gitu kan. Sains itu bukan berarti tadi hanya ke biologi doang gitu kan, atau pelajaran apapun boleh, itu membuat pertanyaan yang bersifat sains dan menemukan masalah atau engineering. Kemudian setelah itu mengembangkan dan menggunakan model, kemudian merencanakan dan melakukan investigasi, analisis dan interpretasi data, kemudian menggunakan pola pikir ya yang matematis dan komputasi, kemudian membangun ekspektasi sains dan mendesain solusi engineering. Nah, kemudian nggak apa-apa. Bagaimana melakukan STEM ya. Nah, ini model pembelajaran STEM. Jadi model pembelajaran STEM ini yang pertama adalah PJBL. Seperti biasa ya, mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi, yaitu Project Based Learning. Kemudian yang kedua PJBL STEM, ya Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Kemudian ini 5E, lupa ini nggak dijabarkan kemarin. Kemudian yang level of inquiry. Nah kemudian, ini untuk sintak PJBL itu seperti ini. Yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat monitoring. Yang kelima menguji hasil. Yang kelima menguji hasil. Kemudian yang keenam itu evaluasi pengalaman. Ya. Itu suara apa itu? Ya, merancang PJBL tadi, ya. Itu bagaimana proyek yang menantang. Jadi yang di sini tadi katakan berbasis kontekstual itu bagaimana mencari proyek gitu atau permasalahan yang menantang. Jadi ini yang bersifat kalau bisa itu nasional permasalahan ini. Contoh misalkan permasalahan sampah, ya. Bagaimana sampah yang menggunung itu sebuah permasalahan, berangkat dari situ nanti masukkannya ke model STEM tadi ya, yang dengan metode tadi, sains, teknologi, engineering, matematiknya. Kemudian ini proyek yang menantang ya tadi seperti apa gitu kan. Ini contoh agak ngeblur ya. Proyek yang menantang ini melakukan penyelidikan atau penelitian. Jadi anak-anak atau peserta didik atau murid itu disuruh mengadakan penyelidikan atau penelitian. Nah, kita sebagai guru ya itu tadi bisa sebagai fasilitator, mediator, kemudian selalu mendampingi lah ya. Bagaimana yang proyek yang menantang ini buat dalam kalimat pertanyaan. Jadi buatlah banyak pertanyaan-pertanyaan tapi yang pertanyaannya yang menantang. Kemudian yang kedua, melatih anak mengenal permasalahan dunia nyata yang kompleks dan interdisipliner. Jadi Bapak Ibu, di dalam modul ajar STEM ini seperti itu. Jadi
Langkah pertama ada kalimat pertanyaan yang menantang, kemudian anak itu dibawa ke dunia, benar-benar ke dunia nyata yang sebenarnya gitu ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Kemudian ini melatih anak berpikir kritis ya, dimana-mana pasti ya, bagaimanapun anak dibawa ke berpikir kritis. Kemudian proyek menantang itu dalam arti mencari yang susah gitu juga, yang tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sulit. Kalau untuk misalkan kayak kita temukan ada penumpukan sampah di mana di Bantar Gebang ya gitu kan, bagaimana solusinya? Apakah sampah itu nanti bisa, kalau nggak salah sudah ada untuk cara mengatasinya ya, dijadikan kalau nggak salah, lupa saya kemarin itu yang kalau energi dari sampah gitu, kalau nggak salah sudah ada. Nah kemudian proyek untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, itu dunia nyata ya. Nah kemudian ini kekurangan proyek STEM oleh penyusun modul di awal ini, pertanyaan yang dijadikan masalah tidak berbasis pada masalah yang ditemui siswa sehari-hari atau diprediksi jadi tantangan di masa depan. Artinya seperti tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini itu adalah pertanyaan yang menantang, bukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Kemudian pertanyaan awal yang diangkat tidak menuntut siswa untuk melakukan aktivitas konkret, dan proyek yang dikerjakan tidak lebih dari mengerjakan materi soal cerita. Artinya bukan soal-soal cerita biasa. Contoh di matematik, hanya diberikan soal cerita biasa, misalkan ibu pergi ke pasar membeli 3 kg jeruk, misalnya 4 kg jambu, dan 10 kg misalkan semangka. Itu sudah, kalau di matematik yang seperti itu dikatakan bukan pertanyaan-pertanyaan bukan soal yang menantang yang seperti itu. Tetapi contoh yang tadi saya katakan di awal, bahwa ada contoh misalkan di sekitar lingkungan kita, misalkan sampah yang berserakan, sampah yang begitu banyak baik organik maupun anorganik itu supaya bermanfaat seperti apa. Kalau tadi saya contohkan misalkan banyak sekali anak-anak yang obesitas gitu kan, bagaimana caranya gitu supaya anak-anak itu makan dengan makanan yang sehat. Nah, saya tadi kaitkan dengan SPLTV ya, dengan matematiknya seperti itu. Ya, kemudian ini ada contoh soal matematik, ini nggak usah lah. Gitu. Kalau ini yang bisa matematik nanti malah bingung contohnya. Gitu. Oke, tadi ini desain modulnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Desain modelnya yang pertama capaian pembelajaran, kemudian yang kedua topiknya apa, kemudian yang ketiga kalimat pertanyaan dalam bentuk proyek. Nah, untuk desain modul matrik STEM ini ada sains, teknologi, engineering, matematik, tujuan pembelajaran, aktivitas belajar inti ya. Oke, nah sudah selesai. Nah tadi yang contoh yang tadi saya share itu adalah contoh modul ajar matematika yang berbasis STEM. Itu saja ya Bapak Ibu, ini sudah 2:30. Namun sebelum ditutup, mohon maaf apabila ini karena kita belum familiar banget dengan STEM, apalagi untuk yang mata pelajaran kayak tadi contoh Bu Mami ya. Jadi nanti akan saya pertanyakan lagi, saya belajar lebih lagi kepada instruktur atau narasumber apakah STEM ini bisa untuk semua mata pelajaran. Tapi minimal di sekolah kita gitu kan, untuk yang matematik, fisika, kimia, biologi itu minimal sudah nanti di pelajaran ini selain dengan metode pembelajaran berdiferensiasi juga menggunakan modul ajar STEM ya, supaya berpikir kritis lebih meningkat lagi.
Pak Mustafa masih raise hand ya. Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, Bu Umi ada pertanyaan, Bu Umi? Oh di chat ya. Apa pertanyaannya Bu Umi? Karena STEM multidisiplin ilmu, apakah untuk membuat modulnya dibuat bersama dengan guru mapel yang terkait? Oke Bu Umi. Ya. Pertanyaannya kemarin juga ada sama pertanyaan begitu. Nah jadi karena ini kaitannya dengan multidimensi tadi, matematik, sains, teknologi, engineering, and matematik, ini minimal dari mata pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi ini bisa berkumpul ya. Berkumpul dalam satu rumpun, mencoba untuk membuat modul ajar yang dengan berbasis STEM. Ya, Bumi, halo Bumi. Bumi. Ya. Jadi minimal gini dulu, kita mungkin yang nanti matematik, fisika, kimia, biologi, yang nanti di tahun ajaran baru ini kita akan mencoba membuat modul STEM. Apalagi kita kan sebentar lagi mau akreditasi. Ya. Jadi minimal kita membuat untuk mata pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi. Ini kita nanti akan mencari langkahnya, mencari sebuah permasalahan. Permasalahan yang bersifat spektakuler, tapi bukan berarti harus yang sulit tapi jangan juga terlalu mudah. Dan tujuannya adalah untuk kebermanfaatan orang banyak. Ya, jadi kebermanfaatan orang banyak. Nah, setelah itu baru kita nanti modelnya menggunakan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Mudah-mudahan kita bisa ya membuat itu. Insya Allah bisa lah gitu. Kalau duduk bersama, insya Allah sebetulnya mudah ya. Cuman kan untuk memulainya yang susah. Nah nanti setelah ini yang mungkin yang bukan mata pelajaran sains, teknologi, engineering, matematik yang tadi matematik, fisika, kimia, biologi, ini yang selain itu nanti mungkin saya akan menanyakan apakah ada contoh-contoh yang bukan mata pelajaran tersebut yang Bu Mami yang masih ada ya Bu Mami. Ya. Tadi kalau Bu Fatimah mungkin lebih kepada bukan sains, teknologi, engineering, matematiknya ya. Tapi kepada bagaimana mengkonstruk anak gitu ya, seperti itu. Oke, demikian. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau masukan lagi, maka dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan walaupun nggak terlalu lama dalam waktu singkat ini, minimal kita nggak harus langsung, mungkin memang masih ini ya, masih meraba-raba gitu kita aja yang guru matematik sains ini dan itu IT juga berarti masuk IT ya, matematik, fisika, kimia, biologi, IT ya, nanti akan bergabung untuk membuat modul ajar berbasis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator Bu Jenny. Ya, terima kasih Bu Dr. Mati Supriyatin SPD atas paparan materinya. Jadi demikian ya Bapak Ibu, STEM itu mungkin di kita masih belum terlalu melekat ya, masih agak asing gitu. Tapi mudah-mudahan mungkin di tahun ini ya Bu, kita akan mulai tadi rumpun dan matematik dan TK ya. Ya, TK kan masuk IPA. Yang akan bikin pionir gitu ya Bapak Ibu untuk bikin modul ajar yang berbasis STEM. Saya simpulkan saja dari paparan Bu Hati tadi bahwa pembelajaran STEM ini pembelajaran yang mengembangkan disiplin ilmu yaitu sains, teknologi, engineering dan matematik ya Bapak Ibu. Nah, terus model pembelajaran ini ya cenderung untuk meningkatkan kritik ya, berpikir kritis pada siswa. Dan juga siswa juga jadi lebih kreatif juga. Demikian pemaparan dari Bu Harti tadi menutup juga perjumpaan kita di sesi diseminasi pembelajaran STEM Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mari kita juga tutup acara ini dengan membaca doa dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tertutup dengan membaca hamdalah sudah, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa
berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Untuk ini di stop dulu ya. 40 oleh